Oke, kembali lagi bersama saya Algola Trisakti yang ngebahas seputar sepak bola. Dan itu ada poster Chelsea ya. Sekali lagi selamat buat Chelsea karena juara Liga Champions, dan itu semifinalis 2012 siapa aja deh. Messi, Schweinsteiger, Ronaldo, dan Fernando Torres, sang idola. Oke, kali ini saya ingin ngebahas tentang rumor transfer. Ya, yang beberapa belakangan ini menjadi cukup hangat bursa transfer ya, walaupun orang fokus Euro ya tetap aja klub-klub itu ingin cepat biar pas balik Euro langsung bisa latihan. Oke, yang pertama itu ada Wilfried Zaha yang dikabarkan dia ingin pindah dari Crystal Palace. Zaha ini udah tiap musim itu ingin pindah dan ujung-ujungnya stay juga. Dan kemungkinan besar dia bakal pindah sih, 70% pindah. Kok nggak musim ini, paling lama tuh musim depan, karena kontraknya cuma 2 tahun lagi. Nggak mungkin Crystal Palace melepasnya secara gratis kan. Pasti Crystal Palace inginkan uang lah dari dia. Jadi Zaha ini winger yang ya klubnya yang diincer-incer Arsenal, yang Emery yang ngincer banget dia dulu. Cuman klub tidak menginginkan. Petinggi lebih memilih PP ketimbang Zaha. Terus ada Rapinya dari Leeds United yang itu sekitar 32 juta pounds. Dan apakah dia bisa bersaing di sana? Kemungkinan besar ya, mungkin jadi pelapis atau jadi kayak Diogo Jota, kita nggak pernah tahu. Siapa sangka Diogo Jota itu datang untuk menjadi pemain ya, bahkan dia awal-awalnya dia pelapis karena nyetak gol terus, karena bermain bagus dia mulai inti dan bahkan menggeser Firmino, ataupun dia trio Firmansyah itu tetap main, Firmino, Mane, Salah, dan Jota juga dimainkan. Dan mungkin ya peluang tuh tetap ada si Rapinya untuk bermain. Terus ada si Traore yang diinginkan oleh Tuchel. Traore ini nggak cukup usia, udah memasuki matang, dan di Wolves dia juga bermain di role yang sebagai RWB. Mungkin Tuchel dia tuh karena dia kencang. Ya kencang dalam artian berarti dia kalau dia habis nyerang itu dia bisa balik itu cepat dong, ya kan? Jadi ya kemungkinan besar Tuchel tuh ngincer dia ya, mungkin karena dia biar bisa baliknya itu cepat. Walaupun Reece James juga cepat, si Traore lebih bisa nusuk. Kita nggak tahu strateginya gimana. Kalau kita ngelihat strategi itu, kalau kita sering ngelihat strategi si Tuchel di Chelsea, kadang dia memainkan di kiri itu Alonso, di kanan itu James. Kalau di kanan itu si Odoi, di kiri itu si Chilwell. Di beberapa match penting kayak big match aja dia kayak di kiri itu Chilwell, di kanan itu James, yang dia ingin lebih fokus bertahan. Bertahannya itu lebih bagus ketimbang nyerang. Tapi kalau di match-match yang si Tuchel itu dia lebih cenderung untuk ya satu sektor itu nyerangnya bagus ketimbang bertahannya, satu sektornya lain lagi itu bertahannya lebih bagus ketimbang nyerangnya. Jadi kalau ya kayaknya Traore bisa bermain bagus sih di sana. Ngelihat dia udah memainkan role itu di Wolves. Dan masih dari sekitar Chelsea, cuman ini pemainnya dipinjemin. Itu West Ham itu ingin si West Ham ini mau minjem Gilmore sama Abraham. Dan Abraham ini sebenarnya pemain dia
di waktu di sama Lampard itu golnya banyak musim lalu, dan di musim ini dia golnya itu juga lumayan banyak, bahkan di liga itu tetap sama dengan Werner. Cuman ya mungkin kita nggak tahu, itu tetap pelatih. Mungkin dalam skema Tuchel dia tidak masuk, makanya dia jarang bermain, jarang sekali. Dan makanya Tuchel lebih bagus opsi dia tuh dipinjamin aja, atau dijual mungkin untuk diuangkan untuk beli striker baru. Tapi Chelsea katanya ingin Haaland. Terus ada si Eric Garcia yang resmi ke Barcelona dari City secara free transfer. Ada Aguero yang free transfer. Apakah dua pemain dari City ini bisa adaptasi dengan bagus sih? Kalau Aguero kayaknya bisa, karena dia udah bermain dengan Messi dan dia udah paham banget dengan La Liga, striker syarat pengalaman. Terus kalau Eric Garcia ini ya jujur belum pernah lihat mainnya gimana. Jadi saya nggak bisa berbicara banyak kan. Kalau kita nggak lihat permainannya, nggak mungkin kita komentari apakah dia sukses atau enggak. Cuman yang pasti beberapa pengamat mengatakan dia ini ya pemain potensial, dan mudah-mudahan sih dia bisa adaptasi lah dengan Barca dengan cepat. Terus dan tentunya masih dari Barca, walaupun ada rumor transfer ataupun transfer resmi Aguero, Eric Garcia, dan Barca ada Wijnaldum juga yang masih dalam tahap hampir resmi. Terus ada satu lagi si Depay juga masih diusahakan free transfer lagi. Depay, Barca nih dapetin 4 pemain free transfer walaupun gajinya lumayan pastinya. Ya tetap yang paling tunggu oleh fans mereka yaitu Lionel Messi, karena tentu yang ditunggu mereka itu La Pulga, yaitu perpanjangan kontrak La Pulga yang Juni ini habis gitu. Di Juni ini habis, dan kemungkinan besar Messi akan memperpanjang kontrak, karena Messi sendiri dia via Fabrizio Romano dia cukup senang lah dengan transfer Barca musim panas ini, walaupun free ya, datengin Aguero, datengin Wijnaldum. Jadi kemungkinan besar Messi itu perpanjang kontrak, dan 80% ada hati saya sendiri yang mengganjal kalau kemungkinan besar mungkin Messi bukan kemungkinan besar, ada kemungkinan kalau Messi itu bakalan pindah, karena sedikit rancu sebetulnya, karena si Aguero ini belum dapat nomor punggung gitu. Jadi kemungkinan kalau Aguero itu bakalan pakai nomor 10 dan Messi cabut. Ini kemungkinan, itu plot twist yang paling menyakitkan bagi fans Barca sebetulnya. Dan itu hanya kemungkinan kecil. Kemungkinan besarnya ya perpanjang kontrak. Agak gimana gitu, sakit hati lah Aguero kan. Dia udah datang ke Barca dan si Messi-nya pindah. Terus ada nih dari Arsenal, dia ngincer Onana untuk gantikan Leno. Itu disebut-sebut sebagai salah satu top targetnya Arsenal musim inilah, karena si Leno itu ingin pindah dan Arsenal jadikan Onana. Ya Onana ini terjerat kasus doping, yang dia di waktu UCL itu sampai semifinal kalah Tottenham, yang itu tuh lah pokoknya. Musim itu tuh dia setelah musim itu terjerat kasus doping, dan apakah dia bagus bermain tanpa doping kita nggak tahu. Kita lihat aja nanti dia kalau emang Arsenal datangin dia. Nih terus Cucurella yang diincar oleh Atletico Madrid, dan saya sendiri sih seneng ya kalau Cucurella itu datang. Ya ada kedalaman squad, dia bermain, dia mungkin nggak too special lah, dia itu ya rated lah, maksudnya ya dia nggak jelek, dia nggak terlalu bagus, ya standar. Cuman
kadang dia tuh kayak dribblenya, visinya, crossingnya itu lumayan. Nah, waktu saya kayak nonton dia tuh Atletico Madrid lawan klub dia lagi Getafe kalau nggak salah klubnya, ataupun ngelihat dia di Euro U21, ya kalau Atletico bisa dapatkan sekitar 20 juta pounds ya bargain sih kalau bisa dapetin harganya segitu. Dan kita kembali lagi ke Arsenal, itu Arsenal tuh mau beli Sterling. Sterling ini udah sering dihujat oleh fansnya sendiri, fans City maksudnya. Ya jadi kemungkinan untuk pindah tuh besar nih di musim panas nih, dan klub dan beberapa klub jelas ngincar dia. Klub Inggris yang dan kabar yang paling baru itu Arsenal. Dan harga Sterling pun palingan ya 60 lah, paling 60-70 paling mahal. Dan apakah Arsenal itu sanggup ya kita nggak tahu. Ya kalau emang yang punya Spotify itu jadi beli Arsenal ya dia bakalan spending a lot money lah di musim pertama ya. Jadi ya kemungkinan Sterling untuk pindah tuh besar, tapi kemana ya itu kita nggak tahu. Ya 30% sih kemungkinan untuk ke Arsenal. Dan yang terakhir untuk dibahas kali ini ya itu ada Umtiti ingin dijual oleh Barca. Ya udah sewajarnya kalau dia dijual karena ya dia udah nggak dapat tempat itu. Jadi ya daripada selagi masih harganya lumayan ya dijual aja. Lagian Barca juga butuh duit kan. Jadi lupa nih, ini yang paling terakhir setelah Umtiti, Mbappe. Kabarnya Mbappe itu benar-benar Madrid itu benar-benar serius datengin Mbappe. Dan ada beberapa rumor planting Mbappe di musim ini, si Holland di musim depan. Itu rencana si Madrid ya. Dan Ramos sendiri yang udah mengumumkan kalau dia pindah tuh dia mengumpulin semua rekan setimnya agar nggak mau dipotong gajinya, karena dia bilang gajinya potong, misalnya Toni Kroos dipotong 20%, Modric 10%, ini misalnya yaitu uangnya untuk Mbappe, dan dia kurang setuju dengan hal itu. Mungkin dia mikir ngapa kalau dipotong untuk charity atau keuangan klub, maksudnya untuk ngebayar staff klub yang lain kayak kitman atau yang nyablon apalah gitu. Jadi mungkin ya pemain pasti setuju. Itu terjadi di beberapa klub waktu awal-awal pandemi ketika klub keuangannya susah. Tapi kalau untuk transfer ya kalau saya pun jadi apapun ya nggak usah maksa lah kalau nggak ada duit gitu. Kalau nggak ada duit ya udah nggak usah dulu. Mending dapatkan duitnya dari jual pemain atau apa, ya jangan dipotong lagi gaji pemain. Jadi ya palingan itu aja sih. Ya Vazquez pun baru perpanjang kontrak juga soalnya kan sama Madrid sampai 2024. Yang harusnya sih Vazquez itu udah harus jauh dari Madrid karena kualitasnya bukan kualitas Real Madrid. Ya kualitasnya untuk Sevilla bisa, untuk si Villarreal bisa, tapi kalau untuk Madrid kurang sih, terlalu standar. Oke, itu aja. Terima kasih udah menyaksikan.